kabar teman-teman pendengar sekalian, hadir di acara Taiwan Dewasa ini. Bersama saya Mina Chandra akan mengupas informasi seputar Taiwan. Ada apa tentang Taiwan dan apa yang marak dibicarakan oleh masyarakat Taiwan. Dibagikan dalam acara Taiwan Dewasa ini, semoga saja juga bisa menarik perhatian teman-teman serta menambah wawasan bagi kita semua. Topik hari ini yang akan Amina angkat berkaitan dengan kasus tim sepak bola wanita dari National Taiwan Normal University atau NTNU, dan di mana mereka melakukan penelitian yang melakukan pengambilan sampel darah. Dan sampel darah ini juga diambil berlangsung selama bertahun-tahun, bahkan setiap hari juga 3 kali ya. Dan kemudian pada saat akan melakukan penyelidikan, dari beberapa barang bukti tersebut telah dimusnahkan. Dan ada yang mempertanyakan apakah kejahatan ini dilakukan oleh pihak kampus sehingga mereka juga secara kolektif memusnahkan bukti. Mari kita telusuri lebih lanjut. Kasus pengambilan darah tim sepak bola wanita NTNU mencuat sejak November 2024 ketika legislator DPP Chen Pei-yu mengungkap ada seorang pelatih sepak bola wanita yang bernama Zhou Tai-ying dari NTNU yang mewajibkan para pemain atau para siswa untuk kooperatif dalam eksperimen pengambilan sampel darah sebanyak sehari 3 kali dan dilakukan selama 2 minggu berturut-turut selama proyek penelitian ilmu olahraga presisi dari Dewan Sains dan Teknologi Republik Tiongkok. Bahkan siswi-siswi ini juga diancam apabila mereka yang tidak kooperatif maka akan dipotong kredit kelulusan mereka. Dan proyek penelitian tersebut berlangsung selama beberapa tahun. Proses pengambilan darah awal yang dilakukan oleh orang-orang tanpa kualifikasi medis. Dan pelatih Zhou Tai-ying menggunakan proyek penelitian ini untuk menerbitkan sebuah makalah dan memperoleh gelar dokter. Kasus ini memicu diskusi dari masyarakat Taiwan terkait etika akademik dan ada bullying atau perundungan di sekolah serta hak pendidikan yang tidak setara. Pelatih tim sepak bola putri NTNU Zhou Tai-ying meminta para pemain untuk kooperatif dalam sebuah proyek penelitian ilmu olahraga presisi Dewan Sains Nasional dengan membangun platform penginderaan, evaluasi cerdas untuk psikologi, cedera performa pemain sepak bola putri presisi generasi baru. Para pemain diharuskan kooperatif dalam pengambilan darah 3 kali sehari selama 14 hari berturut-turut, mulai dari jam 5 pagi hingga jam 9 malam. Jika mereka yang tidak kooperatif akan diancam dengan pengurangan 32 SKS selama 4 tahun. Pengambilan sampel awal yang dilakukan oleh para senior, bukan tenaga medis profesional. Penelitian ini yang juga mencakup beberapa subproyek yang melibatkan jajaran dari Departemen Pendidikan Jasmani dan Ilmu Olahraga Universitas tersebut dan Institute of Cognitive Neuroscience (ICN) di National Central University, dan masing-masing pihak kampus yang menerima subsidi sebesar 9,04 juta dan 8,895 juta dolar Taiwan serta 9 juta. Dan kemudian dana-dana tersebut yang akan dialihkan untuk dana tim. Insiden ini terungkap sejak 28 November 2024. Seorang legislator Partai Progresif Demokratik atau DPP Chen Pei-yu mengungkap ada siswi atau mahasiswa tim sepak bola putri Universitas Nasional Taiwan ini memaksa mereka menjalani tes darah selama 3 hingga 7 tahun. Kemudian pihak kampus segera mengeluarkan surat pemberitahuan resmi memberhentikan pelatih Zhou Tai-ying dan asistennya dari jabatan mereka dan meluncurkan program investigasi sesuai dengan pedoman pencegahan perundungan sekolah, menyampaikan bahwa semua siswi yang terlibat sudah diberitahu dan sudah menyetujui. Hasil tes tersebut yang juga akan disampaikan ke Rumah Sakit Memorial Changkeng untuk laboratorium pemeriksaan medis resmi. Kemudian pada tanggal 3 Desember, legislator DPP Chen Pei-yu kembali mengadakan konferensi pers yang menunjukkan bahwa pernyataan dari pihak kampus tidak sesuai dengan fakta dan menunjuk bahwa pelatih Zhou Tai-ying
berupaya mengancam mahasiswinya mencoba menangkap pelapor pada malam insiden tersebut terungkap. Kontroversi pengambilan darah tim sepak bola putri merebak di Universitas Normal Nasional Taiwan. Pelatih sepak bola putri Chow Tai-ing yang juga sudah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Kemudian juga ada pihak-pihak yang menyampaikan bahwa kampus yang sudah diperiksa tetapi pada bulan November lalu untuk tindakan-tindakan implementasi penyelidikan yang masih kurang mengena. Saat itu menurut peraturan yang berlaku, data penelitian yang relevan telah dimusnahkan dan pengambilan darah dari proyek presisi Dewan Sains Nasional dipercayakan kepada tenaga medis yang berkualifikasi serta memiliki lisensi. Dan pihak pengadilan baru-baru ini juga meluncurkan penyelidikan menyita sampel darah tim sepak bola putri. Oleh karena itu belum ada tanggapan lebih lanjut, tetapi pihak jaksa yang juga sepenuhnya akan lebih kooperatif dalam penyelidikan ini. Kasus ini memicu perhatian masyarakat luas, termasuk juga salah seorang musisi Xu Changte. Dalam Facebooknya, ia juga memberikan komentar atas insiden ini. Dan ia mengatakan bahwa pihak kampus secara kolektif menghancurkan bukti-bukti yang ada. Kejahatan apa yang dilakukan oleh pihak sekolah? Menghancurkan bukti, apakah ini juga merupakan standar baru yang dilakukan oleh para guru yang seharusnya sebagai pengayom dan mereka melakukan hal ini di depan publik? Laporan tersebut yang membahas penghancuran bukti dan bagaimana dari pihak Universitas Kampus Universitas Normal Nasional Taiwan yang bisa menjadi panutan bagi semua orang. Dan jika hanya membungkuk dan meminta maaf dapat diselesaikan, dan apakah siswi-siswi tersebut juga sudah mendapatkan hak yang setara? Dan jika penghancuran bukti ini dapat digunakan sebagai alasan untuk menyelesaikan masalah, bagaimana dengan kondisi mahasiswa ketika mereka melakukan kesalahan? Apakah mereka juga harus mengikuti tata cara ini? Kejadian ini juga mencatat lembaran baru dalam sejarah pendidikan Taiwan. Dan perlu diketahui kapan penghancuran bukti tersebut terjadi. Tidak bisa mengabaikan pertanyaan ini. Kejahatan apakah yang dilakukan sekolah secara kolektif dengan menghancurkan bukti-bukti yang ada? Selain itu, terkait konferensi pers Universitas Normal Nasional Taiwan beberapa hari yang lalu, Xu Changte yang juga menunjuk kalimat yang paling tulus dalam seluruh konferensi pers tersebut adalah di mana ada penyampaian bahwa berharap agar semua orang juga memberikannya kesempatan lagi. Dan berkaitan ini, Komite Peninjau Etika Penelitian Universitas Normal Nasional Taiwan yang juga mengatakan bahwa investigasi universitas akan ditelusuri balik hingga mulai dari tahun 2019. Proyek ini dilaksanakan oleh ketua proyek penelitian ini dan ditemukan mulai dari tahun 2019 hingga 2021. Dan memang untuk pengambilan darahnya dilakukan oleh tenaga non-medis. Dan berkaitan dengan hal ini, pelatih Chow Tai-ing juga telah diberi skorsing yang paling serius. Pengakuan dari pelatih Chow Tai-ing mengatakan pada awalnya juga meminta seorang senior yang tidak memiliki lisensi untuk membantu pengambilan darah. Dan diakui untuk penelitian ini adalah membantu para pemain sepak bola, berharap mereka bisa mencegah kondisi terjadi cedera olahraga atau memulihkan diri dari kelelahan. Tetapi apabila semua hal yang dilakukan tidak dilakukan dengan tepat dan ada siswi atau juga pemain yang merasa dirugikan, tentunya tidak boleh ada unsur pemaksaan. Demikian teman pendengar informasi yang Amina sampaikan dalam acara Taiwan Dewasa di hari ini. Semoga apa yang Amina bagikan kepada teman-teman juga bisa menarik perhatian teman-teman serta menambah wawasan bagi kita. Demikian perjumpaan untuk acara Taiwan Dewasa ini. Amina pamit dulu, kita bersua kembali di lain kesempatan. Inilah Radio Taiwan Internasional.